congratulations, boy, you know they watch that shit. Terima kasih semua teman-teman komunitas untuk kesertaannya. Insya Allah ini menjadi momen buat kita sama-sama menyamakan visi untuk membangun Pemalang ke depan. Mumpung kita rame-rame kumpul, tidak terlalu formal. Kalau yang formal tadi udah pergi upacara. Terima kasih tadi Aderi Paski Braka sudah dengan baik melaksanakan tugasnya mengibarkan sang-saka merah putih. Dan insya Allah siang hari ini kita bisa sama-sama kopi darat. Mudah-mudahan ke depan tadi yang Mbak Niken sampaikan bisa setiap bulan, jadi nggak ngopi aja, tapi bisa tumpengan, bisa tumpengan, bisa ngopi darat, bisa ngumpulin UMKM untuk bisa sama kita kembangkan usahanya dan juga kita guyup rukun, silaturahmi dan mengkonsumsi apa yang menjadi produk-produk teman-teman UMKM ke depan. Teman-teman komunitas setuju nggak? Setuju, ya. Jadi misinya sederhana aja. Yang penting kita guyup rukun, bareng-bareng ngawal pembangunan Pemalang ke depan dan harus bersama-sama semua. Amin. Ini ternyata kan yang ikut cukup banyak Pak, hampir 500-an ya Pak, 400, 500, baik sepeda motor atau juga teman-teman yang menggunakan mobil. Cukup kaget guys Pak, ternyata Pemalang punya potensi teman-teman komunitas yang nantinya bisa menjadi tentu saja mitra ya dari pemerintah Kabupaten Pemalang. Kalau dibilang kaget enggak ya, saya dulu sering nongkrong di alun-alun sama teman-teman Maci. Mana teman-teman Maci dulu 2010 tahun yang lalu gitu ya, saya sering nongkrong. Jadi saya yakin potensinya besar, cuman memang ini acaranya termasuk dadakan. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak tahu atau pengen ikut kok nggak dikasih tahu gitu, karena acaranya dadakan. Dan Pak Bagus, Pak Kesbangpol itu kemarin Pak teman-teman mau ikutan, wah kita dengan senang hati kalau pawai dan lain-lain gitu ya. Cuman kalau pawai perlu persiapan untuk make up apa segala macam kayaknya menguras energi dan pikiran dan waktu, jadi spontanitas. Dan terima kasih. Sebenarnya sudah banyak, tapi saya yakin masih lebih banyak. Jadi jangan baper kalau yang merasa nggak dikasih tahu dan karena memang ini mendadak. Tapi insya Allah ke depan, ayo kita bareng-bareng kita bikin acara-acara lagi yang bikin Pemalang hidup. Dan kenapa acaranya di Sparpora di pariwisata? Kenapa? Karena biar kita semua lihat ini kita punya venue yang segini loh. Sebenarnya bisa tensi gitu. Bu Ika juga di Sparpora, terima kasih tempatnya sudah dipakai. Dan ini insya Allah bisa membangkitkan potensi-potensi termasuk pariwisata Pemalang ke depannya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman berkegiatan. Tadi saya bilang Bu, kalau bikin crowd ternyata gampang. Kita sediain kopi sama nasi tumpeng aja udah rame. Kan gitu kira-kira ya kan. Jadi insya Allah kalau bareng-bareng semua enteng lah insya Allah. Yang penting nggak usah baperan gitu. Nggak usah baperan. Kalaupun nggak bisa juga kita nggak memaksa. Kalaupun bisa hadir ayo rame-rame. Kalau kita bisa sama-sama kegiatan. Tadi saya bilang lebih dan terima kasih semua warga masyarakat Kabupaten Pemalang yang sudah melaksanakan kegiatan setiap hari Jumat turun kemana-mana untuk bersih-bersih.
Kalau nggak sama kita mau siapa lagi, kalau nggak diri kita mau siapa lagi. Dan saya harapkan nih teman-teman komunitas, ayo Jumat bareng-bareng sama turun untuk bersih-bersihin Pemalang dimanapun titiknya, monggo. Kita nggak usah menentukan, setiap titik dimanapun bisa rame dan alhamdulillah kemarin setiap Jumat ini teman-teman OPD sudah melaporkan semua kegiatan dinas di lokasi-lokasi untuk membersihkan seluruh sudut-sudut kota Pemalang dan Kabupaten Pemalang, bahkan sampai ke desa-desa. Nah ini kalau nggak kita tadi siapa lagi, dan paling nggak ini membawa mindset buat anak-anak muda kita, generasi penerus kita untuk hidup dengan bersih, kemudian juga untuk hidup dengan melestarikan alam. Kalau istilah kerennya bersahabat dengan alam. Kenapa sih? Kalau kita lihat, kita pengen ke Bali, Bali itu kayaknya nyaman apa ya, karena masyarakatnya bersahabat dengan alam. Nah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi kita, sehingga kalau kita menggerakkan pariwisata itu lebih mudah, karena syarat pariwisata itu adalah bersih. Nah kalau masyarakatnya nggak bersih, gimana mau dapat hospitality yang lainnya. Mudah-mudahan ini awal, tapi juga yang harus berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil, kita buka aspirasi dari teman-teman, boleh Pak? Barangkali ada yang bertanya Pak ya. Ya. Silakan, barangkali ada teman-teman dari komunitas ada yang mau bertanya langsung pada beliau. Mohon izin Bapak, saya perkenalkan, nama saya Yuyut dari Ereking Pemalang. Kebetulan saya ini yang membawai Ereking semua Pemalang, begitu. Ini saya sedikit akan bertanya kepada Bapak dan sedikit masukan seperti itu, mohon izin. Mohon kepada kami para komunitas, setiap kita mau membuat acara itu kita tetap Pemalang membawa destinasi seperti itu Pak. Kan tamu-tamu kita juga dari luar daerah seperti itu, cuman kapuk tadi tempat wisata seperti ini, kita itu tetap ada bahasanya nanti buat kebersihan seperti itu, tetapi itu nanti ada tiket Pak, menghitung tiket para rider yang masuk, itu kan kita sebenarnya banyak seperti itu. Kalau menghitung tiket kita otomatis kan biaya juga kita mandiri, terus kedua kita akhirnya dari yang luar-luar ke sini, terus lah sampai Pemalang kok seperti ini kayak gitu. Kita mohon dukungan kepada Bapak, intinya support kita para bikers Pemalang untuk memajukan dan mengetahui kalau Pemalang itu indah seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak, sebenarnya terima kasih buat Disparpora. Tahun lalu kami sukses menjalankan Kopdar Gap Jateng DIY di lokasi ini Bapak. Alhamdulillah tembus 650 kendaraan BNMAX paling jauh dari Lampung. Nah untuk tolak ukur saya minta dukungan, insya Allah tahun depan di Hari Jadi Pemalang kami YNCI Pemalang Chapter ingin membuat kontes modifikasi untuk seluruh biker Pemalang ataupun yang di luar Pemalang Bapak. Mohon izin dan mohon dukungannya. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini, Ketua IMI Kabupaten Pemalang. Saya hanya mau memohon Pak, sirkuit nggak jauh dari kegiatan kami. Karena selama ini ada sirkuit itu hanya saya yang membuat event di sirkuit Pemalang. Banyak teman-teman EO dari luar yang ingin masuk ke Pemalang tapi mikirnya jero Pak. Karena nun sewu terus terang aja pedagangnya enggak bisa diajak kerjasama. Iya. Kalau dari awal sudah oke, tapi nanti setelah kita sudah mau mendekati hari H berubah semua. Dan yang kedua Pak, saya mohon untuk perbaikan sirkuit, karena dulu sirkuit Pemalang itu terbaik se-Jawa Tengah. Sirkuit permanen terbaik se-Jawa Tengah. Tapi sekarang sirkuit Pemalang malah tertinggal, jauh. Sekarang sudah ada Mijen, ada di Boyolali juga. Mohon untuk kepada Bapak Bupati, sirkuitnya ya Pak. Saya hanya meminta sirkuit saja, enggak minta yang neko-neko.
Seperti itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Tiga pertanyaan Pak Bupati. Oh iya. Baik. Pak Nurholis. Terima kasih. Ini semuanya masukan yang baik semuanya. Yang pertama khususnya mengenai sirkuit. Insya Allah ini memang bagian daripada niat kita seperti sport edutainment nanti akan kita kembangkan di Widuri. Salah satunya tentunya sirkuit. Dan kita ingin kembalikan kejayaannya Bu Rini, tenang saja. Semoga ke depan menjadi yang terbaik lagi. Kemudian terkait dengan para pedagang, insya Allah nanti kita tertibkan, nah, kita edukasi dan kita akan tata kembali pedagang-pedagang yang di sini, khususnya pertama dalam rangka menjaga kebersihan. Nah, mereka ini kadang hanya sifatnya jualan, dagangan, tidak memikirkan yang lainnya. Nanti kita akan edukasi itu, semoga mereka bersama-sama menjaga atau meningkatkan peran fungsi wisata di Widuri ini. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang apa? Yang dari teman-teman Yamaha untuk event modifikasi. Tentunya kami pasti akan mendukung dan kami akan fasilitasi, tinggal koordinasi saja. Nanti kita akan siap. Nah, ya. Apapun potensi-potensi yang ada di Pemalang ini, kita welcome, kita terbuka bahwa ini adalah Pemalang yang tadi disampaikan Pak Bupati, siapa lagi kalau bukan kita yang ingin meningkatkan kabupaten. Biar Pemalang tidak begini-begini saja. Iya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Mas Mukorobin. Saya dari Pemalang Tiger Rider. Nah, pas beneran untuk saat ini saya koordinator Bunda Community Jateng untuk wilayah plat G garis Sidinan Pekalongan dari Bumi Ayu, Brebes, Batang, Pemalang, Pekalongan dan Tegal. Nah, kami di sini mungkin perwakilan dari teman-teman Pemalang Tiger Rider atau petir, mohon kalau bisa apa 1 bulan sekali atau setengah bulan sekali kita diajak kumpul-kumpul untuk komunikasi atau diskusi. Tadi teman saya dari Mas Yahril itu Ketua Paguyuban Foundation Pemalang Honda Association, dulu saya ketum. Saya ketua pertama. Setelah ada Mubes, dilanjut ke pengurusan dan ada Mubes lagi, pengurusan ketiga yaitu beliau Mas Yahril. Itu keinginan kami, ingin sekali diajak untuk komunikasi atau diskusi 1 bulan sekali. Apakah itu mungkin di pendopo atau di alun-alun. Selamat siang semuanya. Kami dari Polres Pemalang, sendiri Kapolres Pemalang. Kebetulan kami juga baru 3 minggu, Mbak. Ini suasana yang luar biasa hari ini. Saya juga kaget habis upacara. Tadi malam tuh diajak, habis upacara kita motoran. Ini bener nih Pak Bupati nih. Jadi suasana yang dibangun beliau itu sangat guyup sekali. Baik itu Forkopimda maupun semua komunitas. Jadi kami di Polres juga merasa, kalau alurnya seperti ini Pak Bupati kita ikut. Intinya kami dari Polres, rekan-rekan yang ingin mengajukan kegiatan safety riding sangat terbuka. Ya. Silakan rekan-rekan ajukan suratnya ke Kapolres. Nanti akan saya teruskan ke Kasat Lantas nantinya. Ya. Jadi suratnya jangan ke Kasat Lantas, ke saya, ke Kapolres, ya. Nanti ke Kapolres, nanti saya akan disposisi, pasti akan terlaksana. Ya, terjawab ya safety reading ya. Oke. Silakan nanti diatur untuk kegiatan safety reading. Saya titip rekan-rekan komunitas kendaraan ini merupakan mitra kami dari Polres untuk penyambung lidah kami untuk menjaga Kamsel Lantas. 3 minggu di sini kurang lebih
kecelakaan tiap minggu itu rata 7 sampai 10 kejadian. Jadi saya minta rekan-rekan biasanya yang sudah berbentuk komunitas akan lebih tertib. Jadi saya minta rekan-rekan bisa menjadi contoh dan menularkan kebaikan-kebahagiaan atau tertib berlalu lintas ke rekan-rekan yang lain. Ajak rekan-rekannya berkomunitas, karena dengan berkomunitas akan bisa sharing ke arah yang lebih baik. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami dari Polres terbuka, silakan berkomunikasi untuk kegiatan-kegiatan rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk jawabannya, dan kemudian silakan Pak Bupati untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi dari rekan-rekan. Terima kasih, saya sambil berdiri aja ya. Ya Pak. Pak Kapolres kan baru, jadi siapa yang belum pernah lihat wajahnya Pak Kapolres, Pak berdiri Pak. biar lihat wajahnya Pak Kapolres kita yang baru. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Jadi Pak Kapolres ini kebetulan sebelum bertugas di Pemalang bertugas di Bali. Jadi mudah-mudahan bisa membawa inspirasi dari Bali dibawa ke Pemalang, insya Allah. Liburan terus. Jadi terima kasih Pak Kapolres kalau sudah mensupport teman-teman komunitas. Mohon juga teman-teman komunitas untuk membantu Pak Kapolres memberantas knalpot brong, gitu ya Pak ya. Tolong, ini teman-teman komunitas juga ikut mensosialisasikan tugas-tugas di lantasnya Pak Kapolres. Terus kemudian tadi yang Pak Mukharobin katanya minta diajak ngopi. Tadi saya bilang ini mudah-mudahan nggak sekali ya Pak Dandim ya. Sebenarnya Pak Dandim tiap minggu ngopi di mana-mana, cuman nggak ngajak-ngajak juga. Tapi insya Allah ke depan kita tadi guyup rukun bareng-bareng untuk bisa merubah wajah Pemalang lebih rame lagi, lebih seru lagi dan lebih punya daya jual. Jadi tadi kalau mau dibuat event minta izin, ya pastinya kita memberikan izin. Tapi catatannya juga seperti tadi MC bilang, siapa yang mau nanya gitu. Jadi kalau yang mau nanya boleh, tapi kalau nggak nanya minta kan, yang mau nanya aja kan, bukan minta kan gitu. Biasanya seringnya langsung minta. Nah maksud saya gini, kemarin kita sudah bikin guidance juga. Kalau mau minta itu kriteria kegiatan yang memang bisa menjual Pemalang. Jadi kalau seperti tadi teman-teman dari Yamaha itu bisa mengajak komunitasnya dari kota-kota lain ke Pemalang, kita welcome. Jadi teman-teman OPD mestinya support karena akan membuat Pemalang semakin semarak, semakin ramai, semakin dikenal. Dan saya juga berusaha memperkenalkan Pemalang dengan segala potensinya lewat media televisi, lewat kunjungan-kunjungan pejabat dari pusat ke Pemalang, yang mudah-mudahan itu bisa membawa Pemalang lebih dikenal dengan segala potensinya. Tapi jangan sedikit kegiatan minta, sedikit kegiatan minta. Nih wajah-wajah kepala OPD udah langsung bleret aja. Gitu. Nah kalau terkait yang tadi sirkuit tadi disampaikan, ya insya Allah semangatnya kita tadi ingin buat sport edutainment. Memang tidak mudah karena segala keterbatasan kita di anggaran, kebetulan juga secara nasional juga kita masih banyak istilahnya refocusing, kemudian efisiensi. Tapi insya Allah kalau bareng-bareng dimulai dari kita sendiri, insya Allah lebih ringan tadi. Jadi investor ini banyak yang mau masuk ke Pemalang, tapi begitu lihat dari mulai masuk alun-alunnya gitu ya, terus lihat lagi kotanya, lihat lagi cari hotel ada enggak, begitu hotel mereka larinya ke kanan kiri kita, ke Pekalongan, ke Tegal. Ini PR buat kita semua nih, tapi mudah-mudahan kalau kita bareng-bareng, ternyata kemarin saya bawa satu orang dari Jakarta, mereka senang di Pemalang gitu. Ternyata teman-teman Pemalang ini asik-asik juga gitu. Nah apalagi kalau ini teman-teman komunitasnya guyup bareng-bareng, saya rasa mereka akan lebih istilahnya kayak homey gitu ya. Kayak Pemalang ini kayak rumahnya mereka sendiri gitu, kayak tempat mereka sendiri. Jadi nggak kagok gitu. Dan saya yakin teman-teman komunitas ini kan semangat persaudaraannya selalu luar biasa. Jadi kalau nanti kita lanjutkan dengan tadi Pak Murobin nanya, kapan diajak ngopi lagi, ayo kita sama-sama ngopi lagi, ngumpul-ngumpul lagi, sharing-sharing lagi, apa yang jadi unek-uneknya monggo disampaikan, yang penting tadi jangan minta yang maksudnya bukan minta yang ini, tapi minta yang bisa membawa Pemalang benar-benar booming, dikenal gitu ya. Jangan begitu booming yang terkenal
pohonnya roboh gitu kan. Tapi booming yang kira-kira benar-benar kita ciptakan bahwa Pemalang ternyata luar biasa. Nah ini yang semangat dan tadi menjawab sekalian yang Pak Sugeng sampaikan, kegiatan di Wana Wisata di hutan. Kita sering ikut terabas, ikut kegiatan-kegiatan yang lain, potensinya memang luar biasa dan ini bisa kita gerakkan lebih mudah kalau dengan teman-teman komunitas semua. Kalau OPD ini udah kesehariannya udah pusing Pak, saya tahu teman-teman OPD udah pusing karena banyak hal yang terkait dengan anggaran, kegiatan dan lain-lain luar biasa. Dan mudah-mudahan kita akan lebih punya banyak waktu untuk seperti ini, sharing-sharing dan luar biasanya kan hari ini kami semua Forkompimda hadir. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari dan semua. Mudah-mudahan ini semua menjadi legasi buat kita semua bahwa sebenarnya Pemalang dengan segala potensinya dan juga dengan semua pemerintahannya ini mendukung untuk Pemalang lebih keren di mata Indonesia karena persaingan antar kabupaten juga luar biasa gitu. Kalau enggak kita lagi kembali lagi siapa lagi gitu. Mungkin itu Mas Riko, Mbak Niken, matur nuwun. Pak Nom, satu pertanyaan boleh Pak? Apa tadi yang Bapak sampaikan bahwa bagaimana menarik masyarakat luar untuk datang Pemalang, termasuk mempercantik wajah kota Pak, dengan penataan alun-alun dan juga di pusat kota. Mohon izin. Berarti termasuk rencana ini lagi dipercantik nih Pak. Pertanyaannya harus gamblang. Berarti ini alun-alun sedang dipercantik, kemudian ini lagi rame Pak di medsos, mungkin bisa disampaikan juga ini. Ada juga Videotron dan City Walk ini kayaknya cukup akan membuat semakin cantik Pemalang. Mungkin itu maksud tujuan baik dari pemerintah 5 tahun ke depan ini Pak. Iya, makasih Pak Riko. Saya tahu lah pertanyaannya nyerempet-nyerempet kemana saya tahu. Jadi, gak apa-apa ya Pak ya? Oh enggak, nabrak aja gak apa-apa apalagi nyerempet. Jadi wajah kota kita diperbaiki, ini karena memang pertama saya terima kasih dulu ya buat Bang Jateng sudah bisa memberikan kontribusinya untuk memberikan Videotron. Dan ini mudah-mudahan nanti di titik-titik lain banyak teman-teman yang mau partisipasi sebenarnya. Terus yang kedua alun-alun ya kita tahu ya riwayatnya harus ada musibah dulu baru alun-alun berubah gitu ya. Ternyata memang harus alun-alun gitu untuk jadi alun-alun gitu kan. Nah ini saya terima kasih kepada teman-teman yang tadi hadir, teman-teman yang menjalani proses asimilasi. Jadi ini teman-teman komunitas harus tahu juga yang ngecat alun-alun supaya itu teman-teman asimilasi dari teman-teman di rutan gitu. Jadi ternyata kalau guyup bareng-bareng rame-rame mereka aja bisa apalagi kita gitu. Makanya saya bilang teman-teman komunitas apapun yang bisa diperbuat sekecil apapun untuk merubah wajah kota ayo. Karena tadi saya bilang begitu kita ngajak teman-teman dari luar lihat kok alun-alunnya kayak gini ya gitu. Terus mereka jalan lagi kemana? Kayak gini ya, makannya enak, tapi tempatnya enggak homey tadi. Terus mereka masuk lagi lihat kok wajah kotanya seperti ini ya. Tantangannya banyak ya memang gitu. Jadi merubah sedikit-sedikit itu untuk membuat mereka masuk ke Pemalang. Jadi saya sama Pak Nur nih terutama mohon maaf ya Pak Nur ya, kita belum bisa memberikan apa yang menjadi pastinya permintaan teman-teman dimana-mana, jalan rusak dimana-mana. Karena pertama ini ada Pak Joko nih saksinya kepala PU. Anggaran kita dipotong oleh pusat. Berapa Pak Joko? 41 miliar. Itu tadi yang kita sudah anggarkan 8 miliar, ruas sekian potong jadi 1 miliar. Itu realita yang harus kita hadapi. Tapi saya sama Pak Nur kerja keras pagi siang malam untuk bisa ngamen ke kementerian kemana. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena di pusat sendiri juga mengalami refocusing. Jadi infrastruktur di pusat juga belum menjadi prioritas. Jadi kemarin kita sudah mengajukan beberapa dan tadi persaingannya dengan kabupaten lain cukup ketat. Karena nggak Pemalang aja, kabupaten lain juga infrastrukturnya juga rusak. Kemarin kita sudah mengajukan Pak Joko saksinya, anggaran di pusat itu untuk infrastruktur jalan tadinya 14 triliun. Kemarin ternyata kita sonding ada pemotongannya berapa? 1 triliun, 2 triliun enggak. Pemotongannya 10 triliun, sisanya 4 triliun dibagi se-Indonesia, tinggal dihitung sendiri dapatnya berapa kan gitu. Dari 14 triliun tinggal 4 triliun kan berat.
Nah, ini yang menjadi PR tadi, mudah-mudahan kalau kita bisa mendapatkan hasil ngamennya lumayan, ya insya Allah perbaikannya segera kita kerjakan. Ada alternatif lain nggak? Ada. Saya sama teman-teman OPD lagi menghitung gimana caranya supaya bisa cepat. Gitu ya. Tapi kembali kondisi negara kita dan pastinya nanti ke kabupaten, ke daerah itu juga tidak bisa seperti zaman-zaman kemarin sebelum COVID misalnya. Ini tekanan ekonominya juga luar biasa. Kalau istilah orang luar geopolitiknya juga lagi luar biasa. Jadi mohon bersabar, yang jelas kita sama-sama menata dan mudah-mudahan bisa cepat. Itu ya Pak Nur ya. Jadi mudah-mudahan hasil ngamennya saya sama Pak Nur bisa dapat banyak ya seperti kita ngamen inilah gitu ya. Dapatnya banyak. Mudah-mudahan lah, bismillah. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bareng-bareng guyub-guyuban kayak gini akan kita dukung. Ya Pak Sekda ya. Pak Sekda senyum-senyum aja kayaknya siap lah kalau itu siap lah gitu. Kira-kira gitu Mas. Jadi sekali lagi wajah kota ya menjadi atensi kita supaya mereka tertarik investasi masuk. Jadi gini, cara sederhananya gini. Tadi kemarin saya share ke teman-teman di OPD. Anggaran 2026 juga masih dalam tekanan. Transfer pusat ke daerah itu juga akan minim, akan turun. Turunnya sekian ratus triliun. Terus kemudian dari mana kita nutupnya? Yang pertama satu dari investasi. Investasi kita sudah mengalami. Begitu investasi masuk ke sini, ketertarikannya kalah dengan kabupaten lain. Berarti PR buat kita investasi. Yang kedua dari mana? PAD. Nah, saya bertanya kalau PAD, ini ada Bu Rosi nih, Kepala Bapenda. Bu, boleh nggak Bu, pajaknya naikkan 250%? Kan gitu kira-kira kalau ngomong PAD, ya kan? Jadi yang ketiga apa? Kalau investasi susah, kemudian PAD juga berat. Ya nggak, daya beli kita lagi turun. Yang ketiga apa? Berarti kita harus utang. Kalau utang kita harus berkalkulasi cermat, ya kan? Kita pernah ngerasain semua utang di bank. Kalau kita nggak cermat, kepleset kita. Agunannya disita, yang menjadi tujuan kita nggak tercapai. Berarti kan harus cermat ngitungnya. Jadi 3 komponen ini kita lakukan nih. Kita mencari investasi, kita meningkatkan PAD, kita juga cari utangan. Dan itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Pemalang. Mudah-mudahan semangatnya ayo kalau bareng-bareng insya Allah dan tentunya dengan doa ya. Segala sesuatunya doa mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi niat baik kita semua warga Pemalang dan bisa cepat merasakan hasil pembangunan itu bisa kita rasakan. Nah tugas-tugasnya teman-teman OPD ini mempercepat itu semua. Jadi saya harapkan teman-teman OPD juga ayo kita handal itu ya 2 kali 24 jam siap dipanggil saya sama Pak Nur. Daripada dipanggil sama Pak Kajari, ayo itu Pak Kapolres. Iya benar gak Pak Tutuko, ya kan? Kan kira-kira itu, jadi handal. Kita benar-benar 2 kali 24 jam siap dipanggil untuk, karena gini, bukannya saya mau kerjain enggak, kadang-kadang siapa yang pernah ngalamin, Pak Mumin tuh, Pak Mumin Kadinsos tuh pernah ngalamin tuh. Saya minta setengah hari bikin proposal supaya maju ke ASDEP ya Pak ya. Dan terus gitu loh, ternyata nggak berhenti sekali itu terus gitu untuk ngejar apa sih yang jadi program pemerintah pusat bisa masuk ke Pemalang. Jadi benar-benar harus handal. Tujuannya apa ya supaya masyarakat jadi mulia. Oke ya. Siap, terima kasih Bapak. Setuju Pak. Bercahaya, Pemalang bercahaya. Baik, terima kasih banyak Pak Anom, Pak Nurholis juga Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Sekda serta Kepala OPD sekalian, Bapak Ibu. Rekan-rekan seluruh komunitas, boleh tepuk tangan buat Pemalang.